Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Anu Maharani Ayu, kelas 11 IPS 1, Sekolah SMA Negeri 1 Cilenjang. Baik, untuk memenuhi tugas mata pelajaran sosiologi, materi konflik sosial, saya akan mempresentasikan dengan inti materi konflik rasial. Oke, baik, langsung saja. Ini merupakan poin pembahasan yang akan saya bahas, yaitu mengenai hakikat konflik, pengertian atau definisi konflik menurut para ahli sosiologi. Kemudian ada teori konflik sosial menurut para ahli. Selanjutnya bentuk konflik sosial, macam-macam konflik sosial menurut Surjono Sukanto selaku ahli sosiologi. Dan terakhir materi inti membahas konflik rasial. Oke, selamat menyaksikan. Oke, langsung saja kita ke poin hakikat konflik. Tapi sebelumnya, konflik itu sudah tidak asing lagi ya bagi kita. Tetapi saya akan memperjelas lagi tentang apa sih hakikat konflik itu. Oke, hakikat konflik. Dalam kehidupan masyarakat yang beraneka ragam, tidak dipungkiri dapat terjadinya konflik. Munculnya konflik sosial di lingkungan masyarakat dikarenakan adanya perbedaan-perbedaan dan dipertajam oleh pihak tertentu. Konflik dilatar belakangi oleh adanya perbedaan ciri-ciri yang dibawa individu pada saat interaksi. Perbedaan tersebut dapat mencakup ciri fisik, pengetahuan, adat istiadat, juga keyakinan dan lain sebagainya. Nah, itu merupakan hakikat dari konflik. Tetapi untuk lebih jelasnya lagi, apa sih pengertian atau definisi konflik sosial itu? Oke, simak selanjutnya ya. Oke, baik. Selanjutnya kita bahas ke definisi konflik sosial. Nah, sebelumnya apa sih definisi konflik sosial itu? Oke. Konflik sosial yang terjadi di masyarakat sangat beragam, baik antara individu dengan kelompok maupun kelompok dengan kelompok. Iya nih, konflik berasal dari bahasa Latin, yaitu configer, yang artinya saling memukul. Selain itu, ada beberapa pendapat dari para ahli tentang definisi konflik. Wah, apa aja tuh? Dari siapa saja? Oke, simak ya. Nah, beberapa pendapat ahli tersebut adalah sebagai berikut. Oke, menurut Surjono Sukanto, kata beliau, konflik merupakan suatu proses di mana individu atau kelompok manusia berusaha untuk memenuhi tujuannya dengan jalan menentang pihak lawan yang disertai ancaman atau kekerasan. Oke, selanjutnya ada konflik menurut Robert M. Zilawang. Katanya, konflik adalah perjuangan memperoleh status, nilai, dan kekuasaan, di mana tujuan mereka tidak hanya memperoleh keuntungan, tetapi juga untuk menundukkan saingannya. Oke, yang ketiga ada menurut Bernstein. Katanya, konflik merupakan suatu pertentangan atas perbedaan yang tidak dapat dicegah. Wow, konflik ini dapat memberikan pengaruh positif maupun negatif saat melakukan interaksi dengan orang lain. Oke, selanjutnya ada Ensiklopedia Nasional Indonesia. Dalam Ensiklopedia Nasional Indonesia Jilid 9 2004 menguraikan bahwa konflik muncul karena adanya benturan antara dua unsur masyarakat yang mengharuskan salah satunya berakhir. Nah, pada dasarnya konflik merupakan pengalaman dan fenomena yang sifatnya alamiah. Keberagaman konflik sosial yang ada di masyarakat dapat dikelompokkan berdasarkan teorinya. Oke, selanjutnya kita bahas ke poin teori konflik. Nah, sebelumnya, pada dasarnya konflik merupakan pengalaman dan fenomena yang sifatnya alamiah. Keberagaman konflik sosial yang ada di masyarakat juga dapat dikelompokkan berdasarkan teorinya. Wah, konflik juga ada teorinya. Wah, apa aja tuh? Oke, simak selengkapnya ya. Oke, langsung saja. Yang pertama ada teori konflik menurut Lewis Althusser. Nah, kata beliau,
Menurut Koser, konflik yang terjadi di masyarakat dikarenakan adanya kelompok lapisan, bahwa yang semakin mempertanyakan legitimasi dari keberadaan distribusi sumber-sumber langka. Ini dikutip dari Rans Jabar 2013. Koser menilai bahwa konflik tidak selalu bersifat negatif, namun konflik dapat mempererat dan menjalin kerukunan dalam suatu kelompok. Nah, suatu konflik ini dapat berlangsung lama atau cepat, dapat dipengaruhi juga oleh beberapa faktor. Begitu juga faktor yang mempengaruhi lama tidaknya suatu konflik di masyarakat tersebut. Nah, apa aja itu sih yang mempengaruhi lama tidaknya suatu konflik di masyarakat tersebut? Oke, yang pertama karena luas sempitnya tujuan konflik. Kedua, adanya pengetahuan bagi pemimpin mengenai simbol kemenangan maupun kekalahan dalam konflik. Yang ketiga, adanya peranan pemimpin dalam memahami biaya konflik dan persuasi pengikutnya. Nah, itu merupakan teori konflik menurut Louis Althusser. Oke, yang kedua ada teori konflik menurut Karl Marx. Karl Marx memiliki pandangan tentang konflik sosial sebagai pertentangan kelas. Nah, masyarakat yang berada dalam konflik dikuasai oleh kelompok dominan. Adanya pihak yang lebih dominan muncul, pihak yang berkuasa dengan pihak yang dikuasai. Kedua pihak tersebut memiliki kepentingan yang berbeda atau bertentangan sehingga dapat menimbulkan konflik. Nah, dalam teori Karl Marx ini dikutip dari Rans Jabar 2013, terdapat beberapa fakta sebagai berikut. Oke, fakta yang pertama, katanya 1. Adanya struktur kelas dalam masyarakat. Yang kedua, adanya kepentingan ekonomi yang saling bertentangan di antara orang-orang yang berada dalam kelas yang berbeda. Yang ketiga, adanya pengaruh besar yang dilihat dari kelas. Dan yang keempat, adanya berbagai pengaruh dari konflik kelas dalam menimbulkan perubahan struktur sosial. Oke, yang ketiga ada teori konflik menurut Rob Dahrendorf. Pada awalnya, Dahrendorf melihat teori konflik sebagai teori parsial yang digunakan untuk menganalisa fenomena sosial. Dahrendorf melihat dua sisi yang berbeda, yaitu konflik dan kerjasama. Nah, berdasarkan pemikiran tersebut, akhirnya Dahrendorf menyempurnakan dan menganalisa dengan fungsionalisme struktural agar mendapat teori konflik yang lebih baik. Oke, sekarang kita lanjut ke poin pembahasan bentuk konflik sosial. Oke, konflik sosial merupakan suatu proses sosial yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang berusaha untuk memenuhi tujuannya. Namun, apabila konflik dapat dikelola dengan baik, maka akan berdampak positif bagi kehidupan manusia. Konflik yang terjadi di masyarakat sangat beragam bentuknya. Nah, berikut bentuk-bentuk konflik sosial di masyarakat. Oke, menurut Rans Jabar 2013, konflik sosial yang ada di masyarakat dapat dibagi menjadi sebagai berikut. Yang pertama, dibagi menjadi konflik individual. Konflik individual merupakan konflik yang dilakukan antar individu atau perorangan. Nah, pada umumnya, konflik individu lebih bersifat informal, tersembunyi, melakukan tindakan negatif, melakukan sabotase, dan sebagainya. Dan yang kedua, konflik kolektif. Konflik kolektif merupakan suatu konflik yang melibatkan banyak orang serta memiliki tujuan dan kepentingan yang sama. Pada umumnya, konflik ini memberi dorongan yang lebih kuat bila dibandingkan dengan konflik individu. Individu yang berada dalam satu konflik biasanya memiliki solidaritas dan kebersamaan yang kuat. Konflik ini memiliki jumlah anggota banyak dan memiliki tingkat emosi yang sangat tinggi dan sifatnya sangat rumit bila dibandingkan dengan konflik individu. Oke, selanjutnya kita lanjutkan ke poin pembahasan macam-macam konflik sosial di masyarakat menurut Surjono Sukanto.
Oke, menurut Surjono Sukanto, konflik sosial ini dibagi menjadi 5. Nah, yang pertama ada konflik pribadi. Apa sih konflik pribadi menurut Surjono Sukanto? Kata beliau, konflik pribadi ialah konflik yang terjadi antara individu karena masalah-masalah pribadi. Sebagai contohnya adalah individu yang terlibat hutang pihutang, masalah pembagian warisan dalam keluarga, dan lain sebagainya. Yang kedua, konflik politik. Konflik politik terjadi akibat kepentingan tujuan politis yang berbeda antara seseorang maupun kelompok. Masalah politik sering mengakibatkan konflik antar masyarakat. Nah, contoh konflik politik misalnya perbedaan pandangan partai politik karena perbedaan ideologi, asas perjuangan, dan cita-cita politik masing-masing, serta bentrokan antar partai politik pada saat kampanye. Baik, yang ketiga ada konflik antar kelas. Konflik antar kelas sosial merupakan konflik yang muncul karena adanya kepentingan antara kelas-kelas yang ada di masyarakat. Sebagai contohnya, antara karyawan pabrik dengan pemilik perusahaan yang menuntut kenaikan gaji. Nah, dan yang keempat ada konflik internasional. Konflik internasional merupakan suatu pertentangan yang melibatkan beberapa negara karena adanya perbedaan kepentingan. Nah, pada awalnya konflik internasional terjadi antara dua negara karena masalah politik, ekonomi, atau budaya. Namun, konflik tersebut berkembang menjadi konflik internasional karena masing-masing pihak yang berkonflik mencari sekutu yang memiliki tujuan terhadap masalah yang dipertentangkan. Nah, sebagai contohnya adalah Perang Dunia Kedua. Oke, nah, dan yang terakhir yang menjadi inti materi yang saya presentasikan adalah konflik rasial. Oke, nah dalam Kamus Sosiologi Haryanta 2012, konflik rasial merupakan konflik yang terjadi di antara kelompok ras yang berbeda karena adanya tabrakan antara kepentingan dan kebudayaan. Dan yang menjadi faktor penyebab konflik rasial sendiri terjadi akibat adanya benturan di antara dua ras yang mempunyai perbedaan pada suatu isu atau permasalahan. Secara umum, faktor penyebab konflik SARA ialah terjadinya ketegangan antara dua ras ini dikarenakan adanya ketimpangan di berbagai kondisi, baik itu sosial maupun ekonomi yang berdampak pada ketimpangan sosial di tengah masyarakat. Nah, teman-teman, berikut adalah contoh kasus konflik rasial. Oke, yang pertama ada konflik etnis Tionghoa dan Jawa di Surakarta. Meskipun Indonesia dikenal sebagai negara yang dikenal kaya akan suku, bahasa, budaya, dan agama, tak bisa dilepaskan dari konflik ras dan juga etnis. Pada tahun 1998, tercatat sejarah sempat terjadi konflik rasial antara etnis Tionghoa dan suku Jawa asli yang berada di wilayah Surakarta. Nah, penyebab dari konflik antar golongan ini dikarenakan adanya anggapan jika etnis Tionghoa tersebut bukan termasuk sebagai warga negara Indonesia. Situasi tersebut menjadi kian parah dengan krisis moneter yang terjadi pada masa itu. Konflik antara dua ras etnis itu akhirnya menyebabkan kerusuhan yang meluas hingga menyebabkan penjarahan di berbagai toko dan juga pembakaran fasilitas umum. Wah, guys, dari konflik ini sangat merugikan sekali ya. Oke, next. Selanjutnya ada konflik rasial antara etnis Sampit dan etnis Madura. Guys, simak terus ya. Oke, lanjut. Pertikaian antara etnis Sampit dan etnis Madura di kota Sampit, Kalimantan Tengah. Penyebab pasti konflik ini memang belum dapat dipastikan. Namun, konflik ini muncul dari rentetan insiden dari sebelumnya yang pernah muncul antara warga Dayak dan Madura. Akhirnya, konflik ini pun pecah pada tahun 2001. Dua warga Madura diserang oleh warga Dayak. Nah, konflik Sampit ini semakin parah dan berlangsung sepanjang tahun. Cerita awal konflik ini pertama muncul di kota Sampit, Kalimantan Tengah pada tanggal 18 Februari 2001 yang akhirnya meluas ke seluruh provinsi Kalimantan Tengah, tak terkecuali Palangkaraya.
Konflik yang melibatkan antara suku Dayak asli dan warga Madura yang tinggal di kota kawasan Sampit ini memakan korban kurang lebih 500 orang meninggal. Bukan itu saja, lebih dari 100 warga Madura ditemukan banyak yang kepalanya terpenggal oleh suku Dayak. Oh iya, terdapat cerita tentang penyebab konflik Sampit ini. Nah, salah satu versi ada yang menjelaskan bila konflik ini muncul dikarenakan adanya sebuah peristiwa pembakaran rumah warga Dayak. Nah, dari rumor yang beredar waktu itu pun ada yang menyebutkan jika kebakaran itu dilakukan oleh salah satu warga Madura. Mendengar berita itu kemudian menjadikan anggota suku Dayak balas dendam dengan melakukan cara yang sama, yaitu membakar rumah-rumah di pemukiman Madura. Namun ada versi lain penyebab konflik Sampit ini. Nah, peristiwa ini katanya muncul dari seorang warga Dayak yang disiksa lalu dibunuh oleh sekelompok warga Madura pasca terjadinya sengketa judi di desa Karangpagi pada tanggal 17 Desember tahun 2000. Nah guys, selanjutnya ada konflik rasial Aceh atau dikenal dengan GAM, Gerakan Aceh Merdeka. Nah, konflik ini dikobarkan dan digaungkan oleh Gerakan Aceh Merdeka atau GAM. Latar belakang terjadinya pemberontakan ini dikarenakan secara luas wilayah menganut agama Islam yang masih konservatif. Hal tersebut sangat bertentangan dengan penerapan ajaran Islam yang lebih moderat di sebagian besar wilayah Nusantara. Adanya perbedaan budaya sekaligus penerapan agama Islam antara wilayah Aceh dan di berbagai wilayah lain di Indonesia merupakan faktor penyebab konflik ini terjadi. Nah, bukan itu saja, adanya kebijakan-kebijakan sekuler di bidang administrasi pada masa Orde Baru pimpinan Presiden Soeharto tahun 1965 hingga tahun 1998 sangat tidak dikenal di wilayah Aceh. Kebijakan tersebut lantas membenci kebijakan pemerintah waktu itu yang mengkampanyekan satu budaya Indonesia. GAM atau Gerakan Aceh Merdeka berlangsung pada tanggal 4 Desember 1967 hingga 15 Agustus 2005. Gerakan ini banyak dipimpin oleh pemuda dan profesional berpendidikan tinggi yang tergolong ke dalam anggota kelas ekonomi menengah ke atas masyarakat Aceh. Nah, dari konflik yang berkepanjangan tersebut, akhirnya perjanjian perdamaian pun disepakati dan berikut merupakan beberapa poin kesepakatan. Antara lain, 1. Adanya otonomi khusus untuk Aceh. 2. Peluncuran GAM. Yang ketiga, ditariknya tentara Indonesia. Dan keempat, misi pemantau Aceh. Dan kelima, diadakannya pilkada. Wah guys, serem juga ya konflik GAM ini. Nah, itu beberapa contoh kasus konflik rasial di Indonesia. Ada juga nih contoh kasus konflik rasial di negara lain. Salah satunya adalah yang terjadi di Afrika Selatan, yaitu kasus apartheid. Nah, apartheid itu adalah adanya diskriminasi pada kulit hitam. Nah, dari kejadian itu dapat kita lihat bahwa perbedaan warna kulit pun dapat memicu terjadinya konflik. Seperti orang berkulit putih tersebut menganggap bahwa orang berkulit hitam adalah kelas rendahan. Wah guys, itu miris sekali ya. Konflik rasial ini benar-benar kurang baik ya guys, tidak patut untuk terus berlanjut. Nah, maka dari itu ada beberapa cara mencegah atau mengatasi konflik rasial ini, yaitu 1. Menjunjung tinggi rasa saling menghormati. 2. Menghargai perbedaan. Dan 3. Meningkatkan kesadaran pribadi. Yang 4. Tidak membudayakan membuli berdasarkan ras. Dan 5. Menanamkan pandangan bahwa semua manusia adalah sama. Yaps, benar, semua manusia sama. Kita sedikit beda ya karena karunia Tuhan. Sepatutnya kita mensyukurinya dengan saling mencintai dan saling melindungi. Nah, konflik rasial ini benar-benar kurang baik ya guys, tidak patut untuk terus berlanjut. Nah, maka dari itu ada yang namanya resolusi konflik. Secara umum ada beberapa macam bentuk resolusi atau pengendalian konflik sosial, yaitu konsiliasi,
Nah, konsiliasi merupakan pengendalian konflik melalui lembaga-lembaga tertentu untuk memungkinkan tumbuhnya pola diskusi dan pengambilan keputusan di antara pihak-pihak yang bertikai tentang persoalan yang mereka hadapi. Nah, yang kedua ada perwasitan arbitration. Cara ini memerlukan pihak ketiga sebagai penengah pihak-pihak yang bertikai. Dengan begitu, pihak ketiga dapat memaksakan keputusannya kepada mereka. Yang ketiga ada mediation atau mediasi. Dalam mediasi juga diperlukan adanya pihak ketiga, tetapi pihak ketiga ini tidak memiliki kekuasaan dan kewenangan. Pihak ketiga hanya berperan sebagai mediator yang memberikan nasihat. Dan keempat ada paksaan atau coercion. Paksaan untuk menyelesaikan konflik dapat dilakukan dengan secara fisik maupun psikologis. Nah, akomodasi seperti ini dapat terjadi jika salah satu pihak yang bertikai berada pada posisi yang lemah dan satu pihak yang di posisi yang kuat. Dan kelima ada detente. Detente adalah mengurangi ketegangan hubungan antara hubungan dua pihak yang bertikai. Cara ini biasanya digunakan sebagai usaha pendekatan dalam mencapai perdamaian. Oke, baik. Hanya itu yang dapat saya presentasikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Harap dimaklumi ya, karena masih dalam tahap pembelajaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.